Tanganku bikin krim. Aku rakit PC monster rata kanan, Debi bermain Roblox dan Minecraft. Jadi semuanya itu bermula ketika hari itu aku menonton klip Bang Windah di mana dia pamer spek untuk bermain GTA 6. Kuat nggak komputer begini ya? Terus aku berpikir, gimana ya kalau misalnya aku bikin PC rata kanan, tapi cuma buat main Roblox dan Minecraft. Bakal lucu gak sih? Sebenarnya kebutuhan utamaku itu adalah untuk Minecraft Bakwan Fight Back ya, series roleplay Minecraftku. Di series ini itu aku pakai shaders dan ada banyak tekstur pack yang custom kawan, sehingga FPS itu kadang nurun. Apalagi kalau misalnya aku berada di lobby ini di mana banyak entity yang kelot ya. Kalau misalnya kalian lihat, FPS ku cuma 45-an. Itu jelek banget cuy kalau misalnya aku mau streaming atau record. Sedangkan pengaturan rekamanku aja 60 FPS ya. Buat kalian yang nggak tahu FPS itu apa, FPS itu adalah singkatan dari frame per second yang berarti bingkai per detik dalam bahasa Indonesia. FPS digunakan untuk mengukur kecepatan bingkai video atau animasi atau dengan kata lain jumlah gambar diam yang ditampilkan dalam 1 detik. Buat kalian orang awam, mungkin kalian kurang mengerti, aku akan jelasin lebih jelasnya lagi ya. Jadi kalau misalnya kita jalan di Minecraft itu dan gambarnya bergerak, sebenarnya ini adalah kumpulan dari banyak gambar ya kawan ya. Jadi misalnya aku bergerak dari hadap bawah ke hadap atas ini, itu sebenarnya ada banyak banget gambarnya. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, beribu-ribu sampai akhirnya bergerak ke atas ini coy. Jadi kayak gambarnya pelan-pelan bergerak ke atas ini. Itulah sistem FPS atau juga sering digunakan di dalam animasi ya kawan ya. Kayak kalian nonton Bobo Boy, SpongeBob atau animasi apapun, itu juga sistem yang dipakai. Jadi kayak kumpulan gambar-gambar yang banyak guys, yang nyiptain gerakan-gerakan untuk game atau animasi guys. Nah, spekku sekarang itu cuma 43 FPS alias 43 gambar per detik kawan. Itulah alasan kenapa kelihatannya kayak agak patah-patah kawan. Itu alasannya kalau misalnya kalian main game terus nge-lag. Semakin tinggi FPS ya, berarti semakin banyak gambarnya dan semakin lancar gameplaynya. Terus bang, gimana caranya buat naikin FPS-nya? Nah, itu dia kawan, dimana spek PC kita itu ngaruh ya. Jadi semakin bagus komputer kita, semakin mahal tanda kutip komputer kita, ya kita bakal dapetin kualitas yang semakin bagus kawan. Nah, bukan hanya Roblox dan Minecraft kawan yang agak nge-lag, aku main game lain juga tidak maksimal FPS-nya. Sebenarnya tidak buruk-buruk amat, tapi kayak tidak maksimal gitu kawan. Sedangkan aku pengen yang maksimal supaya yang nonton enak juga kan. Makanya akhirnya aku rakit PC rata kanan. Maksudnya rakit PC rata kanan itu apa? Artinya spesifikasi komputerku yang paling bagus. Pokoknya komputerku aku bikin yang paling bagus, terbagus guys. Sebenarnya aku udah rencanain buat bikin komputer ini dari 5 tahun yang lalu. Selama 5 tahun aku nabung terus dan puji Tuhan akhirnya kebeli guys. Dan aku barusan dapat info dari yang rakitin komputerku, katanya komputerku jadinya besok. Nah, tapi permasalahannya ruanganku berantakan. Sedangkan aku butuh meja kedua buat taruh casing komputernya ya. Karena maksudku kan casing komputerku yang baru itu bakal bagus banget ya kawan ya. Maksudku mahal banget. Jadi harus aku rawat baik-baik dan kalau bisa aku pengen taruh di atas meja aja ya kawan ya. Biar gak kotor lah. Masa taruh di lantai guys. Jadi ayo kita beresin bareng-bareng sekarang. Nah, ini dia meja yang aku harus beresin ya kawan ya. Jadi niatnya itu mejanya ini itu yang komputer aku bakal geser ke kiri. Terus meja yang di kiri ini aku bakal pindahin ke kanan. Jadi kayak menyamping ke kanan. Jadi sistem itu sini terus begini gitu loh. Jadi ayo kita beresin. Nah, jadi aku mulai membereskan mejaku yang kedua dulu supaya nanti bisa dipindahin ke sisi kanan. Kalau mejaku yang ada komputernya sih gampang, nanti tinggal digeser aja pelan-pelan. Nah, permasalahannya, aku menyadari kalau misalnya di meja kedua aku itu, aku numpuk terlalu banyak barang ya kawan ya. Jadi aku sedikit harus membereskannya dan memikirkannya, barang-barang ini itu aku pengen taruh mana aja gitu loh. Lemariku aja udah mau penuh, laciku udah mau penuh, jadi aku agak bingung gitu loh guys. Jadi hal pertama yang akan kulakukan adalah coba keluarin semuanya dulu. Nah, ini dia kawan yang menjadi pikiranku. Ini itu hadiah dari kalian kepadaku yang kalian kasih ketika ketemu aku di event-event gitu ya kawan ya. Sebenarnya masih ada lagi kawan di acara Komifuro 20 kemarin kalian juga kasih aku banyak hadiah. Terima kasih. Nah, masalahnya atau pemikiranku, bukan masalah juga sih.
Ini aku tuh agak bingung mau nyimpennya di mana. Aku nggak punya storage, kawan. Apalagi yang dari acara Komifuro 20 kemarin itu masih ada di mobil ya. Jadi belum aku taruh di sini. Jadi ini tuh masih belum semuanya, kawan. Nah, rencana aku sih paling aku kan punya crafting table di sini, dan crafting table ini itu sebenarnya storage gitu, kawan. Jadi niatku semoga aja hadiah-hadiah dari kalian aku bisa muatin dan simpan di dalam crafting table ini. Kalau nggak muat, ya nggak mungkin aku buang juga kan. Enggak lah. Lagian aku udah janji buat nyimpan dengan baik ya kawan, hadiah-hadiah dari kalian. Jadi aku akan simpan di sini, guys. Let's go. Anyway, terima kasih ya kado dari kalian ya. Oke, aku udah rapihin setengah dari meja yang di sini. Dan aku rasa aku bakal coba pindahin dulu meja yang ini ke sini. Itu semua supaya semuanya itu jadi lebih mudah ya buat rapiinnya. Jadi mungkin awal-awal aku bakal geser semua keluar. Dan ya, kita geser ini ke kiri. Udahlah, lihat aja ya. Lalu di sini aku beresin lagi barang-barangnya supaya lebih beres lagi, supaya gampang buat pindahin mejanya dari kiri ke kanan ya. Dan aku juga bakal lepas CPU ku dulu plus sapu-sapu kawan supaya bersih, soalnya di bawah situ kotor, guys. Kenapa CPU-nya aku lepas dulu? Supaya meja yang kanan nanti aku bisa geser ke kiri lebih mudah ya, nggak kehalang CPU kawan. Jadi aku geser pelan-pelan sambil aku sapu-sapu biar bersih. Dan tentunya aku agak capek, jadi berapa kali aku istirahat. Dan aku pakai tisu buat lap-lap debu yang kecil-kecilnya ya kawan ya. Nah terus aku taruh lagi kawan mejanya di kanan. Aku pindahin semuanya sesuai dengan rencanaku. Oke kawan, dua meja akhirnya udah aku beresin dan kira-kira bentukannya bakal kayak gini ya. Jadi casingnya itu bakal aku taruh di atas meja. Nah sekarang yang harus aku lakukan tinggal beres-beres. Capek. Keesokan harinya. Oke guys, aku barusan dapat informasi kalau misalnya PC ku itu udah jadi, dan di sini aku udah bawa bala bantuan buat ngangkat PC. Soalnya kayaknya aku nggak kuat ngangkat sendiri. PC-nya GG banget guys. Kalian lihat dah nanti dah, keren banget. Iya coy, aku udah sempat difotoin di fotonya dan aku kayak wah ngiler banget coy. Nah masalahnya kemarin tuh aku di roasting sama dia, katanya kabel manajemenku tuh kacau banget, berantakan Ya banget. guys, sumpah guys. Najis kalau lihat PC-nya Nelson ya, kabelnya di mana-mana guys, gak jelas. Makanya hari ini katanya dia mau bantuin aku juga. Gak tau sih hari ini atau kapan, soalnya kayak ada satu item belum nyampe. Intinya Nopal ini pengen bantuin aku buat rapiin kabel komputerku. Jadi ya spam GG Nopal, spam GG Jelly Cookies guys di komentar. Jadi ayo kita berangkat guys, let's go. Nah, aku udah bawa pulang dan di sini ada Bapak Noval yang sangat berbaik hati membantuku untuk rapihin kabel ya. Gelo, terima kasih Noval. Gelo, ini pas mati aja kelihatan garang banget modelnya. Gimana nanti pas nyala, coy? Pal, tadi kan udah lihat yang nyala ya, gimana? Wah, lihat aja nanti itu keren banget coy tuh, lihat tuh. Beh, Nih lihat. beh, Gelo kelas. Itu bahkan coolernya aja ada layarnya guys. Dan by the way, ini layar touchscreen. Ntar bisa nyala, bisa dipencet-pencet coy. Wah, norak. Lihat guys, kabel manajemennya. Pusing banget lihat kabel. Kalau nggak ada Nopal mah aku colok-colok aja yang penting nyala. Bodoh amat. Akhirnya guys, jadi juga. Ini saatnya. Wow, the moment of truth. Oke, ini dia saatnya. Yo! Oh my god, lihat Gusi. Damn. Gila, tambah Nopal makin sempurna coy. Lihat, PC ada, temen ada, lengkap coy. Kok nggak nyala? Waduh, kok nggak nyala? Gimana? Rusak, pal. Rusak, pal. No. Gusi gak nyala guys. Guys, rusak guys. Waduh. Kelar. Keesokan harinya. Oke guys, ternyata bermasalah lagi komputernya. Dan aku baru balik dari servis ya, dari tempat rakitnya. Jadi seharusnya sekarang udah bener. Keesokan harinya. Akhirnya nyala juga Gusi.
baru ya. Akhirnya coy, dari kemarin tuh ada banyak banget masalahnya. Ternyata masalahnya itu di power supply-nya kawan. Tapi sekarang aku udah pakai power supply yang bagus banget. Jadi udah paten nih gusi. Jadi sekarang kita bisa langsung cek aja kawan berapa FPS yang kita dapetin dari spek PC baru kita di sini ya kawan ya. Tempat kita tes itu ada di lokasi ini kemarin kalau nggak salah. Jadi kita bakal lihat sekarang kawan FPS kita berapa. Iya, 10 kali lipatnya dong kawan. Astaga. Kemarin kita cuman 40-an sampai 50-an ya FPS ya. Hari ini kita bisa sampai 500-an FPS ya kawan. What the heck coy. Lihat deh FPS ya kawan. Gelo banget coy. Jadi sekarang FPS kita udah stabil dan semuanya itu lancar ya kawan. Lihat aku jalan-jalan kemanapun tidak nge-lag. Kalian bisa bandingin sama live streamku biasa main BFB. Se-nge-lag apa di sini? Oke. Ini kenapa resource pack-nya nggak nge-load? Tolong. Oke, kita install dulu kawan resource pack-nya. Dan nah, udah kan udah ke-load guys. Let's go. Kita cek FPS-nya tetap kenceng coy. Let's go. Jadi kita keliling-keliling kemanapun aja. Sekarang nggak nge-lag ya kawan ya. Kita udah paten. Lihat deh guys, lihat ke bawah, lihat ke atas. Lancar banget. Mau nangis coy. Selama ini aku role play kayak nge-lag. Sekarang FPS-nya lancar banget kawan. Oh my god. Gambarnya mulus, smooth. Damn, wah. GG banget lah kawan, puas banget. Apalagi hasil dari casingku itu cakep banget ya kawan ya. Jadi secara visual fisik itu kayak bagus banget guys, lihat tuh. Dan secara in-game juga bagus banget guys. Ini rata kanan buat rata kanan gusi. Let's go. Nah, untuk ngetes FPS kawan, aku nggak bakal di Minecraft doang. Aku bakal coba di game yang lumayan berat. Nggak berat-berat amat sih, Valorant ya kawan ya. Kita bakal lihat FPS-nya berapa kawan kira-kira. Jujur kalau misalnya speknya kayak gini, seharusnya aku bisa main game yang GG guys. Game AAA gitu. Nah, tapi karena aku nggak punya game AAA yang signifikan, aku bakal kasih tunjuk kawan FPS-ku di Valorant. What? 800-an coy. Sebenarnya sebelum aku rekam ini aku udah sempet tes guys kayak 1000-an sebenarnya FPS ku. Cuman entah kenapa mungkin pas lagi record ini ya kawan ya, karena aku lagi sambil record FPS-nya jadi turun. Tadi itu kan kualitasnya high. Bentar aku coba lowin semua dulu ya kawan ya, dan kita bakal lihat berapa FPS-nya sebentar ya. Nah, sekarang FPS kita hampir 1000-an ya kawan ya, 900-an coy. Ini mah aku bisa melihat masa depan musuhnya kawan. What is this guys? Gelo banget. Langsung kan kita flashing. Tembak. Oh, ini aku malah jadi main game. Yang penting ini itu udah GG banget kawan, udah GG gaming banget. Dan menurutku aku cukup puas kawan untuk upgrade PC ke spek yang paling tinggi. Soalnya kawan, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Terima kasih udah mau dengerin aku sharing guys. So, boleh kali kawan tinggalkan like di video ini, dan boleh kali kawan di share video ini. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe.